Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik terus setia, terus bertekun mengikuti Victorious Devotion, dan boleh juga memberikan testimoni atau kesaksian-kesaksian dari mengikuti Victor's Devotion. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik ketika melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak dan adik, ya, biar kesaksiannya bisa menjadi penguat bagi yang lainnya. Nah, kalau perlu satu saat Bapak Ibu bisa tampil di Victor's Devotion untuk menyaksikan dampak dari mengikuti Victor's Devotion. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami itu Tuhan, kami memohon biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menjadi kehendak, menjadi kebenaran yang kami dapat praktekkan. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti dan kami diberi kehausan, kami diberi kedahagiaan, kami diberi kesanggupan untuk melakukannya. Kami terima, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada Victorious Devotion yang saya bawakan beberapa hari yang lalu, membahas tentang hidup oleh roh dari Galatia 5 ayat 16. Hari ini saya membacakan dan kita akan merenungkan bersama dari Galatia 5 ayat 18. Masih berada dalam perikop yang sama dengan ayat yang ke-16. Nah, renungan hari ini diberi judul dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Pada ayat 16, hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu kita hidup menggunakan cara hidup yang diajarkan oleh Roh Kudus. Hidup dengan cara-cara yang dituntun oleh Roh Kudus, dan tuntunan Roh Kudus berupa kebenaran, dan kebenarannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup dengan cara-cara seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati, sebenarnya kita sedang hidup oleh roh, hidup dengan cara-cara yang benar, yang merupakan nasihat, tuntunan, ajaran, dorongan Roh Kudus. Dan hidup oleh roh berarti kita juga hidup dalam kekuasaan roh. Ya, hidup dalam naungan, dalam bimbingan, dalam tuntunan. Nah, kalau kita berada dalam roh, artinya dalam tuntunan, dalam bimbingan, ya, dari roh Allah, berarti kita hidup oleh roh. Nah, hal yang sangat menentukan apakah kita benar hidup oleh roh adalah ketika kita memberi diri dipimpin oleh roh. Nah, renungan ini secara khusus dipisahkan dari devotion tentang hidup oleh roh, ya, karena waktu kita sedikit, ya.
Karena itu hari ini kita merenungkan dan berusaha untuk menghidup bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup oleh Roh, harusnya di dalamnya kita memberi diri dipimpin oleh Roh. Karena bisa saja Roh membimbing kita, tapi kita tidak mau. Roh menuntun kita, tapi kita nggak ikut tuntunannya. Roh menegur kita, tapi kita berkeras hati. Roh Kudus memberitahukan cara-cara bagaimana hidup yang benar, tapi kita tidak mempraktekannya. Jadi hidup oleh Roh harus di dalamnya ada yang namanya memberi diri dipimpin oleh Roh. Memberi diri artinya menyerahkan diri untuk patuh, untuk taat, untuk ikut, untuk nurut. Tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Semua yang kita inginkan adalah gampang, happy, menyenangkan. Ya, ngikutin hawa nafsu selera kita yang pada umumnya. Nah, pada umumnya selera manusia itu selera kedagingan yang UUD, yang ujung-ujungnya dosa. Nah, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, kita mau nuruti, kita mau menggunakan nasihat, kebenaran, cara-cara yang Roh Kudus berikan pada kita. Gampangnya kita mau mendengar nasihat, menuruti nasihat. Dan memberi diri di situ berarti kita melupakan hasrat-hasrat yang untuk pertimbangan kita ini menyenangkan, ini yang untukku yang paling cocok, versiku, egoku, mauku, ku dan ku, gitu kan. Kita mau tinggalkan dan mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin, memberi diri, menyerahkan diri, nggak dipaksa, tidak harus dalam arti karena terpaksa, tapi harus karena sukarela. Seperti kita makan harus. Apakah perlu kita dipaksa untuk makan? Tidur harus. Apakah perlu dipaksa untuk tidur? Ketika makan harus dipaksa, ketika tidur harus dipaksa, berarti kita tidak beres. Berarti kita dalam posisi sakit. Artinya kita lebih menyukai hidup suka-suka kita, bukan suka-sukanya Tuhan. Nah, jadi mari kita terus menempatkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita memberi dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan diri, ngikuti secara sukarela. Nah, waktu kita mengikuti, kita harus melawan kedagingan yang dalam diri kita. Kita harus hanya berkata iya kepada Roh Kudus, iya kepada Yesus, iya kepada firman Tuhan. Dan kita harus menolak itu. Karena ketika kita diselamatkan, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak otomatis keinginan-keinginan daging itu hilang, tidak. Tapi justru ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, alternatifnya cuma dua itu, mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh hukum Taurat. Nah, di bawah pimpinan hukum Taurat, kita hanya akan berujung kepada berdosa, dan berdosa. Karena kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh, kita mendapatkan roh yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana selama ini kita hidup? Apakah kita hidup menuruti Roh Kudus atau tidak? Menuruti firman Tuhan atau tidak? Menuruti ajaran Tuhan Yesus atau tidak? Gampang saja kalau kita ngikuti nasihat orang tua, ajaran orang tua yang benar,
Itu tandanya kita sedang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau yang kelihatan saja orang tua di rumah, peraturan yang jelas-jelas ada, kita tidak lakukan, bagaimana kita mau mengikuti pimpinan Roh? Tapi saya percaya, kita semua untuk increase in Christ, kita perlu hidup dengan kuasa Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Karena itu mari kita akan lebih peka lagi. Setiap hari menjalani hidup, dengarkan suara Roh Kudus yang menuntun kita. Dan mari kita taat. Mari kita memberi dipimpin. Mari kita berserah dalam pimpinan Tuhan. Pasti kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin untuk renungan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Kami mau terus belajar dari Tuhan, supaya kami setiap hari memberi dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kami tidak mengikuti kedagingan kami, dan hidup kami menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Bapa, ajari kami terus untuk hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Victor's Devotion. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom.